Oke guys, kali ini kita kiriman ke 11 nih. Nah ini tipe premium warna black. Nah kita lihat aman ya, nggak ada lecetnya. Nah, ini bapaknya udah beli, si lain juga nih mas ini guys. Jadi dia langsung SPK 2 unit waktu di Gias kemarin ya. Cuman janjian lewat YouTube juga nih sama. Nah kalau misalkan kalian yang mau pesen juga dari YouTube nggak apa-apa ya. Jadi nanti langsung kontak Prio, kita janjian di showroom atau di rumah gitu. Kita bisa test drive dulu, terus saya jelasin spek-speknya, fitur-fiturnya. Jadi nggak harus beli BYD atau One aja ya. Jadi ada Dolphin, atau Tri, M6, Sea Lion, Seal, Densa juga bisa beli sama saya guys. Oke guys, kiriman ke 12 kita nih. Nah ini tipe premium warna hitam. Iya, nggak saya pakai. Ayo masuk. Saya jelasin apa fitur-fiturnya. Nah kalau apa di jalan ntar biar nggak kagok. Kemarin kan kita test drive, yang bawa siapa, ibu ya? Jadi Test drive nggak kita? Nggak jadi emang ya? Oh nggak jadi ya? Nah ini boleh kita jelasin nih satu-satu. Nah ini udah kaca film udah kepasang ya? aja film Udah kepasang nih tuh. berapa hari kemarin? Dari kemarin kayaknya dua hari lah kurang lebih. Terus Nah ini kita misalkan ini dipasin dulu. Nah kursinya udah bisa belum? Kalau misalkan ini kan elektrik, naik turun maju mundurnya coba. mundur paling. Mundur bisa. Nah dia ada kayak tuas didorong ke bawah gitu. Oh ini Didorong ke bawah ya, nah itu naikin, nah itu turunin, benar-benar. Nah terus fungsi-fungsi ininya, fiturnya saya jelasin ya. Ya. Nah kita dari lampu dulu. Nah ini lampu, banyak yang orang nih punya BYD atau One belum bisa mati lampunya yang depan. Jadi kalau yang itu kan lampu tengah tuh yang kita putar-putar, yang belah sini ini ya, itu diputar-putar, bisa itu diputar-putar. oh itu biasa Nah lampu tuh seperti biasa. ya nyala lampu biasa, tapi dia LED-nya yang di tengah itu, yang di sini nih, kan ada lampunya nih, itu kan hidup terus tuh. Kalau kita mau matiin bisa sebenarnya dari sini, tapi dari head unit. Jadi kita matiin, tuh matikan itu. Nih kita hidupin. Tuh ada LED di samping. Jadi LED yang di tengah ini yang lampu utama. Ini yang di kanan kirinya nih, ini hidup nih. Jadi kalau yang ini apa namanya? Kayak lampu model kayak lampu fog lamp gitu. Iya, boleh, itu boleh buat keamanan juga. Kalau emang mau dimatiin, tapi dia bisa. Nah, kalau ini tinggi rendahnya si lampu depan. Oh bisa di setel? Bisa. Ini tuh kita naik turunan nih. Gitu. Lampunya nyala. Lampu nyala sebenarnya kalau kita nyalain, misalkan nyala nih. Nah, ini buat naik turunnya. Misalkan terlalu tinggi, nah kita terlalu bisa tinggi. Ke bawahin. Tinggi atau terlalu terang? Terlalu tinggi, terlalu rendah, ini bisa diatur dari sini. Terangnya nggak bisa. Kalau zaman dulu kan kita harus putar-putar pakai obeng kali ya kalau mau itu ya. Nah, ini kita langsung dari sini aja bisa. Oh, ini paling tinggi. Ya, terus kalau mau diturunin tinggal ke kiri gitu. Ini lampu ini kan tetap saya bisa nyalain. Nah, ini contoh deh. Kita hidupin. Contoh. Sorry. Nah, dia ke sini. Bentar. Kita ke like, kita seret ke samping. Nah, turun dia tuh. Oh. Turun ya. Nah, itu sih standar aja, jangan. Tuh, naik. Tinggi juga boleh. Nah, atau mau di tengah-tengah. Tuh. Turun lagi, Rio. Turun sedikit lagi. Pokoknya ntar tergantung pandangan mata kita. Kalau misalkan ibunya terlalu rendah duduknya, sebaiknya ya agak tinggi. Ya gitu. Atau enggak jalannya rada gelap ya. Mendingan agak tinggi gitu. Pokoknya ini tinggal atur-atur aja. Saya nggak jalan malam. Ya, nah ini lampunya misalkan kita hidupin yang ini 10 detik. Kan mobil hidup nih, misalkan lampunya pas kita tutup pintu, dia itu pas kita keluar masih nyala lampunya 10 detik. Oh, nggak langsung mati. Ya, nggak langsung mati, cuma kalau kita matiin nih bisa. Bukan, lampu yang depan itu. Oh, depan. Oh. Jadi keren gitu kayak mobil-mobil mewah. Jadi jadi kan pas kita keluar nih, takutnya di depan jalannya becek ya kan. Jalannya becek, kita keluar jalan, nah itu masih kelihatan. Gitu. Tapi kalau mau dimatiin ya boleh, bisa. Sangkanya ntar, oh ini gimana cara matiinnya? Nah, ini di sini. Pokoknya dia cara matiin tinggal geser aja. Ini ada 10 detik, mau 1 menit atau berapa gitu. Iya, ada buku panduan. Buku panduannya ada, tapi dia sistemnya kita harus ke wifi. Sini nih.
Ya, Apa di sini juga ada kayaknya deh manual, coba nih. Manual book gitu ya. Jadi ntar konekin ke wifi di HP kita atau di apa namanya, wifi rumah juga bisa. Tinggal manual sini. Nah cuman ntar dia butuh internet Oh. tuh, nggak apa Oke. Dan anak saya mah. itu lah, ini mah gampang tuh ya, kudu pakai internet dia. Iya, Tuh iya. nggak ada internetnya. Hmm. Terus Ada kita internetnya, kalau CCTV-nya nyala. iya, kan belum konekin, kita Iya, kudu kan? konekin dulu. Iya. Nah ini juga saya udah pernah bikin video, kalau kita tekan terus kuncinya yang lama, nanti kacanya empat-empatnya turun. Tekan. Nih kuncinya, ini kunci kita dapat nih. Ini udah ada ini juga ya, Pak, NFC itu. NFC udah dapat. Nah, ini kuncinya. Jadi kita misalkan tekan yang lama nih. Ini kan ada tombolnya banyak nih. Tombol unlock. Nah, ini Bu belum tahu kan. Ini tombol unlock ini. Yang ini nih. Yang gambar kunci kebuka. Ditekan yang lama, ntar empat-empatnya turun dia. Nih, coba kita tekan ya. Ini belum nih, belum di ini nih, belum nyalain. Nah, Kacanya turun pantatnya. harus dimatiin dulu. Oh, dimatiin dulu mobilnya, lupa. Diinjak dulu remnya. Coba kita matiin. Nah, ini posisi udah mati. Nah, tuh kaget dia. Pokoknya posisinya harus kondisi mati. Nah, cara naikinnya lagi, kalau si Lion tekan ini terus nih. Kalau si Lion, kan kita belinya atauan, nggak bisa. Dari situ, bisanya dari situ dia manual. Tapi harus hidupin dulu mobilnya. Nah, hidupin dulu mobilnya, nyalain, pencet. Nah, banyak yang nanya juga caranya ininya lagi gimana nih. Walaupun posisi hidup juga nggak mau dia nih. Tuh. Nggak mau dia, karena dia autonya tuh auto ke bawah itu. Gitu. Ya di empat-empatnya. Nah, kalau yang itu mah sekali doang tuh, kalau yang buat driver. Kalau yang ini, yang lain tuh dia harus ditahan. Cuman dia kalau turunnya kita tekan sekali, turun langsung bisa. Semua empat-empatnya. Iya, coba aja. Tuh, sekali doang kan? Sekali doang turun. Ini bisa, saya buka manual. Ini belakang nggak bisa? Bisa. Diturunin bisa, cuman pas naik dia harus manual. Apa maksudnya ditahan gitu. Gitu. Kalau naiknya harus ditahan. Tahan ya, kalau misalkan turunnya langsung pencet sekali. Iya, kalau yang driver pencet sekali naik turun bisa dia. Tapi kalau tipe dynamic nggak mau dia. Enggak, tadi begitu buka 44 tuh tujuannya apa? Tujuannya buka 44-nya buat ngeluarin hawa panas. Jadi hawa panas itu kan di mobil kan kadang kalau kita jemur ya itu panas banget kan. Nah, sebelum mau masuk kita bisa buang tapi dulu. artinya kalau kita manual juga bisa dong, kita nggak mau pakai otomatis gitu. Oh, nggak boleh. bisa pan-pannya sekaligus. Boleh. Ya nggak bisa. Boleh. Cuman kan kita posisinya nih lagi di luar nih, misalkan kita lagi makan. Di mobil kita di seberang nih. Wah, kayaknya mantap nih panasnya gitu kan. Kita keluarin dulu hawanya, mobil hidupin dari jauh bisa. Nih, mobil jauh hidupin dari sini. Ilmu itu yang ini nih. kita nggak pernah praktekin. Ini ya, ini tekan terus nanti mobil hidup. Jadi pas masuk ke mobil AC-nya udah nyala. Bisa. Posisi dikunci aja, ntar mobil kunci, ininya hidupin, tapi AC-nya harus hidup dulu ya. Kalau AC-nya sebelumnya dimatiin ya mati, dia nggak bisa. Di posisi terakhir harus hidup. Emang nggak apa-apa, AC nyala terus? Nggak apa-apa, ada garansi. Langsung matiin. Ada garansi kok. Aman. Nah, yang standar aja, Bro. Nah, yang over ya itu kan gitu. Biar tahu, ntar sangkanya salesnya nggak ngejelasin, ya kan? Kita harus semuanya jelasin biar ibu, iya ibu ntar, wah Suryo kok nggak dijelasin. Oh, nanti direkam itu tuh ya. Nah ini makanya saya rekam, nanti ibu tinggal nonton. Oh gimana ya kemarin Mas Suryo kayaknya udah ngasih tahu nih. Gitu sih fungsinya kayak gini sih, saya rekam kayak gini. Iya, kalau kayak gini kan. Iya. Nah ini kan. Nih screen apa namanya, kegelapannya nih, tuh. Ini kegelapannya nih kita bisa atur. Kegelapan layar. Nah. Terus instrumen, nah ini bisa diatur juga tuh yang ini nih. Instrumen apa? Itu mau terang tuh, mau digelapin bisa. Ini ya, ini bisa diatur kegelapannya. Ternyata banyak orang nggak tahu kan. Nah ini fiturnya sebenarnya simple. Takutnya nih pas malam-malam terlalu nyorot ke mata gitu kan. Nah ini juga digelapin, bisa. Atau enggak mau diterangin, bisa. Terlalu gelap katanya gitu. Nah ini pokoknya tinggal baca-baca aja sebenarnya. Ini tuh
apa namanya, fitur-fitur ini ya tinggal translate ke Indonesia aja nanti. Bisa juga nih saya ntar ajarin cara translate-nya. Nah ini regenerative braking yang apa pernah saya info juga, ini bisa dihemat nih kalau misalkan baterainya di ke high, nanti Bu bawa mobilnya agak nahan doang nih, pas lepas gas dia agak gitu, agak nahan gitu mobil. Agak nahan Jadi pelan jalannya. ya pas dilepas itu kayak agak kerem gitu. Kalau di high. Nah Jangan itu tapi bisa menghemat 10%. Ini posisinya kalau kita lagi baterai tinggal dikit. Mode hemat lah, berarti kita kasih eco, kasih ini juga. Standar aja. Jadi ntar biar ngecas lagi nih si mobil ini pakai bannya gitu, jadi energi kinetik. Nah ini kalau misalkan kita ngecas nih, misalkan kok saya nggak bisa ngecas ya pakai portable ya, mungkin ininya nih ke disable, harus ke enable dulu gitu. Nah tapi ini udah saya setting udah bagus. Ini di set apa? Sorry, ini enable, jadi tinggal masuk nih, kok charger saya lambat banget ya misalkan. Ini biasanya ke pencet ini nih, nggak ke max. Saya berencana nggak pakai Portable, loh. iya. Saya masih pakai. Pergi dulu deh sementara deh. Iya. Ntar mau pasang. Belinya di mana? Dari saya belinya. Mahal. Orang PLN bilang 3 juta. Masa sih? Iya. Apanya? Oh itunya, masang ininya. Di kita juga ada berapa ya? Di diskon juga ininya, meteran ya kan? Oh. Iya meteran doang. Berapa? 3,8 kalau nggak salah. Di diskon jadi harusnya 7 jutaan gitu, diskon 50%. Ya 3 jutaan juga sama ya? Sama sih harusnya. Nggak beda, orang PLN juga itu sama. Iya, emang 17 belum termasuk kepala? Udah, komplit. 17 juta tuh komplit semuanya. Mahal banget. Instalasi apa segala macem. Ya dari sananya lah. Alatnya 8.500.000. Mahal banget. Kan garansi 3 tahun. Arista Power. Ya cuman hati-hati kalau bilang murah, takutnya itu garansinya pertama dia nggak ada, terus kedua itu bisa merusak mobil dan garansi bisa hilang juga. Kalau dia abal-abal ya. Hati-hati aja. Nah ini language nih, mau diganti bahasa Indonesia, mau ganti bahasa Indonesia apa enggak? Bisa Mandarin? Indonesia lah. Indonesia ya. Saya rubah nih. Inggris enggak. Ya ntar tinggal rubah lagi sama dia, gampang lah. Dia pasti, saya udah suruh dia. Yang pakai siapa? Saya yang pakai. Oke. Nah ini kita bahasa Indonesia aja. Ya. Bukan, casannya ini berapa? Mana? Casannya? Baterainya. Itu 70%. Aslinya emang nggak boleh penuh karena ganti-gantian terus. Maksudnya? Di sananya. Chargernya kan ada nih, tapi kalau kita pengiriman normal aja kayak biasanya cuma ngirim mungkin berapa unit sehari, itu bisa dicas sampai penuh. Biasanya kita 100%, cuman karena ini tahu sendiri. Iya. Kirimannya hari ini kiriman 3 nih hari ini. Oh, bagus dong. Iya. 70% saya bisa langsung jalan. Bisa. Berapa persen baru? Bisa 250 kilo. Taruhlah kita anggaplah yang kita pakai 200 kilo aja. Jadi anggapannya kita bisa pakai keliling-keliling BSD ini bisa berapa hari ya? Sehari misalkan keliling BSD paling 20 hari, 20 kilo. Nah, bener kan pas 20 kilo itu bisa buat 10 hari. Baru ngecas lagi. Saya ngecas di tempat-tempat pengecasan umum nggak apa-apa. Itu bagus itu. Itu kan udah SNI semua. Yang dihindarin charger yang beli di marketplace itu yang murah-murah. Itu dihindarin, hati-hati. Soalnya kalau di Cinanya tuh ada yang kayak kebakar dari situ sebenarnya tuh. Takutnya ntar mempengaruhi garansi si mobil. Kan ibaratnya masa rusaknya karena charger BYD yang ganti gitu. Iya. Nah, udah ini fitur pertama nih kita jelasin lagi. Terus ini mobilnya bisa juga nih kalau misalkan mau di nyala otomatis. Jadi kalau misalkan nyala otomatis? Iya, kita buka pintu nih. Mobil langsung nyala atau enggak diinjak rem langsung nyala. Itu bisa. Tapi posisinya tetap P. Karena kita keluar mobil walaupun itu posisinya D, itu langsung otomatis ke P. Mau nyoba? Sebenarnya aman walaupun mobil pas kita masuk nih kondisi hidup gitu. Aman-aman aja sebenarnya. Karena kita matiin pun gitu posisi D, jadi kebalik lagi ke P. Ini N kan? N. N nggak apa-apa, bukan parkir. Enggak, itu P ini P nih dari sini tuh. Kita P. Posisinya ini. Enggak. Ini N kan? Iya, ini tapi dia balik lagi. Mau ke R, mau ke D, dia tetap di tengah. Ya, kita pencet P. Kalau P kita pencet yang sebelah sini. Harus dipencet. Mau nyoba? Harus dipencet. Iya. Mau nyoba? Nyoba gimana? Mau di D atau DR. Misalkan injak rem sekarang. Saya ajarin nih biar ke N. N sebenarnya
N itu hampir nggak kepake di mobil listrik tuh. Oh, N nggak kepake. Ya, jadi kalau bisa mah ya ke P aja langsung. Rem? Iya, ngerem langsung P udah. Ya rem sekarang nih, kita mau masuk D. Masuk D gimana? Ya, jangan diinjak, jangan dilepas ya remnya. Didorong ke bawah. Karena dia ada di posisi di bawah kan. Kita ke bawah. Dorong di bawah. Dorong ke bawah. Ini? Iya. Yang kencang aja udah habisin. Udah. Udah tuh. Terus? Dia D kan tadi gambar P itu maksudnya dirilis gitu EPB-nya. Ini udah bisa maju. Kalau kita lepas rem, dia langsung maju. Tapi pelan-pelan. Waduh, serem. Jangan ya. Jangan diri maju ntar nabrak ini. Iya. Nah, udah. R aja dulu. Posisinya Mana? kita ke R. Dorong paling atas. Dorong paling atas. Udah gitu tuh. aja. Tuh R tuh. Udah masuk dia. Oh, dia ini tetap posisinya gini. Tetap dia balik lagi ke N lagi. Oh, Gitu. Kita yang kita liatin Bu. Kalau zaman dulu kan kita liatinnya transmisinya dong. Kalau sekarang kita lihatnya di layar. Gitu bedanya. Nah, udah ini kita biar aman nih. Misalkan nih sekarang nih posisi lagi R kan. Ibu tiba-tiba lupa main keluar aja gitu. Coba buka pintunya. Buka pintunya? Coba iya. Buka pintu. Saya injak rem. Nggak apa-apa, injak rem aja. Misalkan ini tiba-tiba ibu lupa nih buru-buru nih mau ngambil kunci atau apa keluar misalkan. Tuh langsung sama dia sama mobilnya di otomatis di P. Jadi ibu aman. Lepas aja. Udah langsung rem tangan dia otomatis. Lupa misalkan nih mencet ini. Banyak kan kayak gitu kan masih baru-baru punya mobil ya, takutnya kagok ya karena di sini tombolnya di sini. Biasa pakainya apa? Fortuner ya apa? Nah, kagok pasti takutnya. Makanya saya belum berani. Ya, makanya ini ini modenya. Jadi mau mode ini kan eco nih. Tarikannya agak boyong mungkin nih. Nanti kita ke normal aja ke bawah. Nih dia akan ditekan ke bawah gitu tuh. Nah, itu udah mode sport tuh mode kenceng. Jangan nah, dong. Kita normal aja. Udah mode normal. Nah, ini kalau misalkan jalannya licin baru hidupin. Nih, kalau misalkan tiba-tiba Indonesia turun salju, ini hidupin. Nah, yang ini auto hold, otomatis rem tangan dia. Jadinya pas ibu. Kita nggak usah pencet-pencet kan? Ya pencet dulu tuh. Ini kalau udah injak rem, nah, tapi posisinya kalau udah jalan, jadi ntar dia muncul di sini. Kalau sekarang nggak mau dia. Bukan. Tuh. Ini rem tangan. Maksudnya? Otomatis rem tangan. Kalau yang ini, nggak usah pencet apa lagi. Kan? Kalau ini udah aktif, di mobil ada nggak sih? Sendiri. Di mobil yang ini, yang mobil yang ini ada nggak? Yang sebelah ini, kalau nggak salah ada ya? Apa? Auto hold. Apa belum ada? Ada ya? Ada. Jadi otomatis ngerem tangan, gitu. Tapi terus nggak pernah pakai. Nah ini kebantu banget kalau kita jalan macet, jadi nggak usah tarik rem tangan biasanya. Jadi gitu. kita setin aja. Iya, kalau saya masih saya set aja. Cuman kalau ibu nggak terbiasa ya matiin aja. Nah ini AC, yang ini segitiga pengaman. Nah ini AC. AC-nya perlu kita. Ini AC dinginnya gitu, dinginnya AC. Kalau ini kan apa? Ntar yang keluar blower doang, angin doang. Ini dinginnya nih. Kalau nggak ada di ininya, udah. Nah kalau yang ini on off-nya AC. Ini defogger buat kalau kabut gitu. Nah ini volume radio. Volume apa aja, radio, musik. Nah. Tapi kan di bluetoothin dulu kan? Iya, kalau misalkan mau pakai ini, mau musik. Ini AC kita nggak perlu on off? Apa kita perlu on off atau kita onin? Bebas. Ya kalau nggak pengaruh. Kalau orang-orang dulu sih rata-rata dimatiin. Pas ngidupin mobil, matiin mobil, betul, takutnya berpengaruh gitu kan. Ya, bebas. Saya gitu. Kalau mau matiin, ini kan ada tombolnya nih. Iya. Yang matiin doang. Kalau enggak, matiin tinggal pencet aja. Pencet aja, dorong ke atas. Nah, udah mati. Lah? Udah mati gitu doang dia. Terus nyalainnya? Dorong lagi coba. Ini? Bukan ini? Bukan. Oh. Hidup dia. Gampang kan? Masih ada tombolnya dia, nggak di sini semua. Nah, AC-nya misalkan kurang dingin, pakai 3 jari, geser ke samping. Aduh. Iya, ini jangan pintas. Cuman kalau mau gampangnya di sini juga bisa tuh. Kan ada gambar orang duduk. Kita geser-geser aja. Nah, kakinya kalau panasan juga bisa. Jangan dong. Nah, ini suhu nih yang belah sini. Mau dipanasin ke atas bisa. Oh, dia nggak ada derajat-derajatnya? Ini tinggal ukuran gini. Ya sama kayak mobil dulu. Iya, bacaan. Kalau derajatnya nggak ada. Oh, cuman itu kan bacaan ada. Ya, iya benar. Ya ini ya. Ini paling rendah. Iya, paling rendah, low. Gitu. Cuman tuh dia tuh tulisannya L. L1, L2 gitu ya. Maksudnya ukuran sumbunya gitu kali di sana. Nah, ini tekanannya terlalu kencang nih, 44 45. Ntar dikompresin aja. Apa? Dibikin 39 semua. Gampang. Iya.
ban dikempesin doang. Ini kan kepenuhan dari sananya nih. Iya, ini isi apa? Angin biasa. Ini biasa. Kalau sekarang di angin biasa. Mau diisi nitrogen juga silakan. Emang apa bedanya? Biasa sama ini. Nitrogen katanya sih lebih dingin nih, jadi nggak gampang naik nih. Kalau misalkan yang angin biasa tuh naik cepet naik gitu. turunnya. Iya. Kita jalan. Katanya bannya bagus terus dingin terus gitu. Lebih stabil lah gitu. Ya, nggak ngerti. Ya pokoknya ntar gampang. Nah ini shortcut nih saya bikin. Nah ini kita Dingin amat loh. ini sini saya geser. Nah, dah dua deh. Ini kita geser ke sini. Berarti bagus ya, BYD Attawan AC-nya dingin. Padahal ini hampir jam 11 ya, jam 11 siang ini nih. Nah ini belum di setting, ntar tinggal setting aja jamnya. Ini saya lupa, iya. Oh yaudah. Ini setting jamnya ke sini doang sih sebenarnya. Tapi nggak bisa. Jam berapa? Jamnya. Sorry. Ini udah Indonesia, jamnya kita atur waktunya di 2025. Serah terimanya ini tanggal berapa kita? Tanggal 3? 4 hari. 4 ya? 4. 11. Ini hari. Ini apa ini, Sen? Ini 4, ini. Saya kan nggak kelihatan, ini 11 ini berarti nih, bulan 11. Tuh kan, bulan 11. Jamnya sekarang jam 10.32. 10.32. 10.33. Udah lah, beda dikit. Udah diatur. Tampilannya di situ kecil. Iya. Di sini nggak ada ya tampilannya? Kayaknya nggak ada di situ. Oke. Nah, kalau ini pengaturannya di sini nanti deh. Ini tampilan standarnya begini. Bisa kita rubah-rubah. Bisa. Sini. Tuh. Rubah-rubah. Pencet yang gambar buku. Udah gitu-gitu aja. Ntar. Saya nggak pakai kacamata, saya kan nggak kelihatan. Iya. Hanya kelihatan biru-biru. Apa gambarnya nggak tahu. Terus apa namanya, di sini juga ada nih tekanan bannya. Cuman ini mobilnya ngadepnya ke sana. Bu, yang itu kan ngadepnya ke atas. Ini ngadepnya ke sana. Maksudnya? Ngadap mobilnya. Menghadap mobilnya nih. Udah ngadep ke sono. Jadi ini ban depannya nih, yang ini ban kiri, ini ban kanan gitu. Salah ngadep itunya doang gambarnya. Iya. Nggak masalah dong. Betul. Terus pokoknya ini semuanya 32 aja rata. jangan. 39. 39. Kalau mobil yang lama iya, ini kan mobil listrik. Lebih berat dia. Dia harus 39. 39. Ada pengaturannya. Nah, ini udah dapat ya apa namanya? Servo nih. Apar pemadam. Udah dapat. Pemadam. Ya, kita lihat lagi kelengkapannya di belakang. Nah, ini apa? P3K. P3K lah ya. Oh. Dapat. Ini apa lagi? Di belakang ada. Takutnya portable-nya nggak ke bawah. Hah? Portable-nya? Kita cek dulu makanya. Mudah-mudahan ada nih. So, ada kan? Nah, ini V2L yang ini. Jadi ini yang bisa ngeluarin daya nih, keluar nih. Ini kalau beli juga lumayan 2 juta lebih. Terus kalau ya kalau rumahnya mati lampu kan enak tuh, bisa buat nyolok. Ya kan? Kita tinggal pakai sambungan aja. Ini yang pompa elektrik. Oh, sama lemnya. Sama lemnya. Jadi ntar ini tinggal apa, masukin ke sini. Ini buka dulu nih yang ini. Ini buka dulu. Nah, kalau udah dibuka ntar tinggal masukin ke pentil nih, ada nih tuh ininya tuh. Palanya tuh. Itu bisa masukin pentil ya. Jangan lupa dikencang-kencangin nih baut-bautnya tuh. Karena ada baut-bautnya tuh di sini nih. Nah, ini kencang-kencangin dulu. Kalau nggak kencang, bleber kemana-mana ntar cairannya. Kalau bisa cairannya dipakai. Kalau cuma bocor-bocor halus itu di pompa aja dulu, sampai yang penting sampai tambal ban aja. Itu mah buat keadaan urgent, kita lagi di mana nih, daerah mana gitu, nggak ada tambal ban gitu ya, mau nggak mau lah gitu. Soalnya itu kan harus beli lagi ntar kalau habis gitu. Itu segitiga Pengaman. Itu kita dapat 2 nih, sini 1, dapat 2 depan belakang. Buat cadangan kalau hilang bisa juga. Ini portable-nya. Itu portable charging. Tinggal nanti colok ke rumah. Kalau rumahnya di sini udah grounding kali ya. Udah grounding kali rumahnya. Nggak ngerti saya. Iya, kalau pokoknya kalau belum grounding dia nggak mau, nggak bisa.
Kalau udah grounding dicolok bisa dia. Nah itu rumah itu kan ada 3 fase misalkan. Nah kalau colokan yang A nggak bisa, mungkin colokan yang B yang bisa. Jadi rumah ini mungkin ada 3 jalur gitu kabelnya. Ada yang udah grounding, ada yang belum tuh di jalur itu mungkin. Kemarin konsumen saya kayak gitu. Ternyata di colokan yang lain dicoba sama dia bisa. Gitu. Udah, ada yang ditanya lagi. Ini kita cash ya? Nggak asuransi. Asuransi saya juga bisa. Mahal kan asuransinya? Murah. Kita saya ngomongin. Oke guys, kalau misalkan ada yang mau beli BYD atau One, Sea Lion, atau Tri, Densa gitu, yang lain-lain boleh nanti kontak Prio di 0812 839 4222. Nah, Prio standby di BYD BSD City nih ya guys ya. Saya kasih link di deskripsi dan di kolom komentar. Thank you.